Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan semua yang bergabung dalam uh, doa pagi pada pagi hari ini. Kita pada pagi ini sampai pada Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 49. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati, tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka, lalu mereka merunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Allah, anak manusia, orang membenci kamu, dan jika mereka mengusirkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Pada secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu.
Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya, dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dia manusia sejati, Allah sejati, yang berkuasa. Dia mengasihi dunia, mengasihi umat manusia, dan bagaimana Tuhan Yesus pada pagi hari ini memberikan pengajaran yang luar biasa, pengajaran yang menyempurnakan, pengajaran yang penuh kuasa, dan memiliki tatanan baru, ajaran baru yang rindu untuk kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan berkenan. Pada ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita melihat tentang Yesus, ya, Tuhan yang berkuasa, Tuhan atas hari Sabat. Ada orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, yang mereka punya background legalistik, Yudaisme, mempermasalahkan mengenai makanan dan minuman, boleh dan tidak boleh, dan seterusnya. Mereka berpura-pura beribadah, mengasihi Tuhan, tetapi kehilangan esensi yang utama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Mereka terjebak dengan masalah makanan dan minum, masalah boleh dan tidak boleh untuk dilakukan. Yang pertama mengenai memetik bulir gandum pada hari Sabat.
dan kemudian menyembuhkan orang yang sakit pada hari Sabat ini. Mereka menentang Yesus dan mencari-cari cara untuk menyalah-nyalahkan. Dan inilah yang harus kita waspadai, supaya hidup kita benar-benar memiliki esensi ibadah yang sejati, mengasihi Tuhan, mengasihi Allah kita, dan mengasihi sesama. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19, rangkaian selanjutnya Tuhan Yesus semalam-malaman dikatakan di situ berdoa kepada Allah. Yesus belum memanggil murid-muridnya, mendoakan, ya, berkomunikasi dengan Allah, dan pada siang harinya Yesus memanggil 12 murid. Ya. Kemudian murid-murid disebut satu persatu, dan ayat yang ke 17 sampai 19, Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengajar, dan kita melihat banyak orang berkerumun, banyak orang berusaha untuk menjamah Yesus, dan kedatangan Yesus, kehadiran Yesus membawa kesembuhan, membawa berkat, dan banyak orang yang dirasuki roh jahat pun beroleh kesembuhan. Banyak orang berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang disembuhkan. Inilah yang luar biasa yang dibutuhkan orang, yaitu berjumpa dengan Yesus dan mengalami kuasanya. Tetapi biarlah tidak terjebak seperti orang-orang ahli Taurat yang justru kehilangan esensi berjumpa dengan Tuhan Yesus, tapi justru mencari-cari kesalahan dan berusaha untuk melawan Tuhan. Pada ayat selanjutnya, ayat 20 sampai 49, kelanjutan dari peristiwa ini, bagaimana Yesus naik ke atas bukit dan banyak orang mengikuti Yesus. Kalau kita melihat pada Matius pasal 5-7, itu tentang khotbah di bukit, yang Yesus memberikan pengajaran yang baru, etika kerajaan Allah, yang berlawanan dengan cara pandang dan cara manusia merespon di dunia ini. Dan kita melihat bagaimana apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Ayat 20-26, ini Yesus memberikan pengharapan kepada orang-orang yang tidak mendapatkannya di dunia ini, sekaligus peringatan bagi orang-orang yang merasa sudah mendapatkan semuanya di dunia. Berbahagialah kamu yang miskin, berbahagialah kamu yang lapar, berbahagialah kamu yang menangis, berbahagialah kamu yang dibenci dan dikucilkan, dicela karena anak manusia. Di terjemahan yang lain, diberkatilah. Nah, ini Yesus memberikan pengharapan. Yesus memberikan satu cara pandang yang baru, cara memahami yang baru, dan terlebih ini kita melihat bagaimana iman ini untuk memandang Yesus dan mengikut Yesus dengan benar, bahwa di dalam Tuhan Yesus ada kebahagiaan, ada berkat, pengharapan, dan etika kerajaan Allah ini memberikan kita pengajaran yang luar biasa. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang merasa kaya, orang-orang yang merasa kenyang, tertawa, dan mendapatkan sanjungan pujian dari dunia ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan, celakalah kamu. Dan ini biarlah menjadi peringatan bagi kita, dan sekaligus pengharapan di dalam Kristus, bahwa dalam mengikuti Yesus, ya, Dia Tuhan sanggup membalikkan keadaan dari lapar menjadi kenyang, haus menjadi dipuaskan, dan seterusnya, miskin menjadi kaya, miskin akan haus dan miskin akan kerajaan Allah, dan akan diperkaya karena kita memiliki kerajaan Allah. Ayat 27-36, kalau dunia mengajari untuk mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan membenci musuh, tetapi Tuhan Yesus memberikan etika kerajaan Allah yang menyempurnakan lebih dari tatanan manusia. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Jangan mengutuk, berdoalah bagi orang, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah,
Yesus mengajari kita untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada mereka, memberkati, mendoakan, dan di ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati, bahkan termasuk kepada orang-orang yang membenci ataupun melawan kita. Ayat 37 sampai 42 mengenai hal menghakimi. Tuhan Yesus tidak mengajari kita untuk menghakimi ataupun menghukum, tetapi sebaliknya untuk mengampuni. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, dan seterusnya. Nah, ketika dunia seringkali mengatakan saya memaafkan, tetapi hukum terus berjalan dan seterusnya hari-hari ini. Tetapi Tuhan Yesus mengajari kita untuk tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi sebaliknya mengasihi mereka, mengampuni. Dan karena ukuran yang akan kita pakai itu juga akan dipakai untuk mengukur kepada kita. Ayat 43 sampai 45, orang-orang yang sudah mendengarkan rangkaian khotbah di bukit ini, kerinduannya Tuhan Yesus supaya menghasilkan buah yang baik. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tuhan Yesus mengajari kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, etika yang baru, etika kerajaan Allah, yaitu hidup yang berbuah, buah yang baik, dari hati yang takut akan Tuhan, hati yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan di situ akan keluar perkataan, tingkah laku, tindakan yang benar, sehingga buah kita boleh dilihat orang dan banyak orang boleh datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ditutup ayat 46 sampai 49, respon yang dikehendaki Tuhan Yesus dari orang-orang yang datang kepada Dia, tidak hanya berhenti datang mencari, menemukan, tetapi lebih dari itu datang untuk mendengarkan Yesus, kemudian melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas bahu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Dan inilah peringatan bagi kita semua bahwa setiap orang, baik orang baik maupun orang jahat, orang yang percaya ataupun tidak percaya, semua akan mengalami hal yang sama. Akan tiba saatnya banjir melanda, ada ujian ketika hidup dalam dunia ini, tetapi bagi setiap orang yang datang kepada Yesus, mendengarkan perkataan Tuhan, melakukan firman Tuhan seperti apa yang Tuhan mau, hidup dalam etika kerajaan Allah ini, ya, dia akan selamat dari tantangan ujian kehidupan di dalam dunia ini. Apa yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini? Yesus Tuhan atas kerajaan, Yesus Tuhan atas hari Sabat. Ya, Yesus mengajarkan kita untuk hidup dalam etika kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia ini untuk mengajar, menyembuhkan, mengusir roh jahat dengan kuasa. Dan lebih daripada itu, rindu untuk ada orang-orang yang beribadah kepadanya dengan hati yang mengasihi, esensi ibadah yang benar yang sejati. Dan kita juga rindu mengaplikasikan dalam hidup kita, yaitu hidup yang sesuai dengan etika kerajaan Allah,
datang, mendengarkan firman Tuhan, mencari Dia, menemukan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki sesuai firman-Nya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kita mau mengaplikasikan dalam hidup kita dengan kita mengakui dan terus setia kepada Dia yang adalah Tuhan, Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang melayani dan selalu mengajarkan kebenaran. Biarlah kita terus punya komitmen untuk terus melayani Tuhan, menolong orang-orang yang sakit, dan juga mengajarkan kebenaran. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, mari kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang hidup. Dia Tuhan atas segalanya yang mengasihi, melayani. Biarlah kita terus berkomitmen untuk mengikuti dan meneladani Yesus. Mari kita bersama berdoa bersyukur. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan melalui Tuhan kebangkitan Yesus mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan atas segala sesuatu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami terus berpengharapan di dalam Engkau. Kami terus semangat, diberi kekuatan yang baru untuk terus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Apa yang Yesus kerjakan boleh kami kerjakan. Kami mau melayani Engkau, kami mau mengasihi orang lain, kami mau mendoakan orang lain yang saat ini memerlukan Engkau Tuhan. Dan biarlah kami terus setia, kami taat, kami disiplin mengikuti panggilan Tuhan sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai murid-murid Kristus. Berkati ya Tuhan setiap komitmen kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.